Selamat pagi kepada Bapak Ibu Guru semua. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa berkumpul kembali dalam keadaan sehat walafiat dalam rangka acara desiminasi membangun budaya positif di sekolah SMK Negeri Margomulyo. Adapun moderator hari ini adalah saya, Ibu Deni Iriawati, dan yang menyampaikan materi pada hari ini adalah Ibu Indah Lusiati. Acara hari ini, yang pertama adalah pembukaan, yang kedua sambutan dari Waka Kurikulum SMKN Margomulyo, yang ketiga adalah penyampaian materi, yang keempat tanya jawab, dan yang terakhir adalah penutup. Yang pertama adalah pembukaan. Marilah kita bersama-sama mengucapkan basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Selanjutnya, acara yang kedua adalah sambutan dari Waka Kurikulum SMKN Negeri Margomulyo. Kepada yang terhormat Ibu Ajeng, kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak Ibu guru yang saya hormati, terutama untuk yang hari ini menyelenggarakan diseminasi membangun budaya positif di sekolah, yaitu Bu Indah Lusiati SPD, CGP itu angkatan 7. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah SWT yang mana hari ini kita diberi kesempatan dan kesehatan sehingga kita bisa berkumpul untuk mengikuti kegiatan ini tanpa halangan suara. Bapak Ibu, saya mewakili Bapak Kepala Sekolah yang hari ini bertugas di Banyuwangi. Saya menyampaikan terima kasih atas kehadiran Bapak Ibu untuk mendukung kegiatan ini, terutama untuk Bu Lutfi yang sebagai peserta CGP angkatan 7. Ini bagus sekali kegiatannya, semoga bisa memberikan dampak yang positif juga seperti judul dari kegiatan ini untuk kita semuanya, menjadikan kita lebih baik lagi dalam mengajar, memberikan ilmu pada siswa-siswa kita dengan positif, karena memang anak zaman sekarang ini lebih cenderung lebih cocok untuk diberikan kalimat yang positif daripada kalimat yang negatif. Contohnya kalau dibilang ojo gitu biasanya karena sekarang malah seperti disuruh gitu ya. Itu kemudian semoga juga ilmu dan pengalaman Bu Lutfi nanti juga menular kepada kita semua yang belum mengikuti CGP. Semoga juga bisa tergerak. Mungkin beberapa Bapak Ibu sudah ada yang mendaftar, sebagian belum deh. Semoga kita termasuk saya juga ya, semoga juga tergerak untuk mengikuti CGP gitu ya Bapak Ibu, karena saya tahu sekali mungkin ilmu yang ada di CGP banyak sekali, tetapi mungkin Bapak Ibu dulu juga masih beberapa yang ada yang awang-awangan untuk mendaftar karena kegiatannya juga cukup banyak. Tapi semoga kita dimampukan, semoga kita dimudahkan untuk juga mendapatkan pengalaman yang sama dengan Bu Lutfi. Seperti itu Bapak Ibu, mungkin dari saya karena waktunya nanti untuk kegiatan juga cukup membutuhkan waktu yang banyak, saya cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Guru SMKN
sesi kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji syukur bagi Allah Subhanahu wa taala yang melimpahkan rahmat dan hidayahnya sehingga pada pagi hari ini kita masih diberikan kesehatan untuk bisa melakukan aktivitas apapun, termasuk hari ini beraktivitas hadir di sekolah mengajar, dan saya sangat berterima kasih sekali kepada Bapak Ibu yang hari ini bisa hadir memenuhi undangan diseminasi saya. Salam serta salam tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad SAW yang selalu kita nantikan syafaatnya di yaumul akhir nanti. Yang terhormat Bapak Kepala Sekolah SMK Negeri Margomulyo, atau dalam hal ini diwakili oleh Ibu Ajeng selaku Wakakurikulum, dan juga ada Bapak Nato Wakasarpras, kemudian Bapak Ibu Guru yang kami hormati, dan betul-betul saya sangat berterima kasih sekali karena hari ini bisa meluangkan waktu 1 jam ke depan, karena memang aturannya di diseminasi itu minimal 60 menit Bapak Ibu. Semoga Bapak Ibu bisa konsen. Hari ini saya berdiri di depan bukan berarti saya adalah yang paling bisa atau yang paling pintar. Kebetulan saya yang menerima materi ini terlebih dahulu karena saya mengikuti program guru penggerak, dan itu memang salah satu tugas aksi nyatanya tentang budaya positif ini harus didiseminasikan, ditularkan kepada teman-teman sejawat dalam satu instansi, sehingga saya membuat kegiatan ini, dan saya sangat berterima kasih kemarin matur sama Bapak. Kemudian hari ini juga dibantu oleh Bu Ajeng dan teman-teman yang sudah saya nggak bisa mengucapkan kata-kata apapun, hanya terima kasih banyak karena hari ini bisa meluangkan waktunya. Jadi acara hari ini itu adalah diseminasi membangun budaya positif di sekolah. Nah, yang saya tuliskan di slide saya itu adalah membangun budaya positif melalui keyakinan kelas. Mungkin Bapak Ibu sudah pernah mendengar istilah keyakinan kelas belum ya? Sudah belum? Sudah. Kalau Bu Nurul mungkin sudah, karena kebetulan Bu Nurul sudah lolos di guru penggerak angkatan 5. Jadi sebenarnya keyakinan kelas itu peraturan kelas Bapak Ibu, hanya perbedaannya adalah keyakinan kelas itu diciptakan, dirumuskan bersama-sama dengan anak-anak, karena di kelas jadi diciptakan bersama dengan anak-anak. Nah, seperti itu. Nah, bagaimana cara membuat keyakinan kelas? Saya mohon Bapak Ibu hari ini praktek membuat keyakinan kelas. Jadi hari ini ada di kelas ini, waktu kita melakukan diseminasi, kira-kira peraturan apa yang ingin Bapak Ibu sampaikan? Nah, jadi kalau misalnya nanti 1 jam ke depan harus selesai misalnya. Nah, jadi keyakinan kelas atau peraturan kelas yang ingin Bapak Ibu sampaikan itu seperti apa? Ini kenapa saya sampaikan untuk kita mau mempraktekkan membuat keyakinan kelas, karena saya mempraktekannya kepada anak-anak juga seperti ini. Nah, jadi bagaimana kita mengelola kelas kita supaya kelas kita itu sesuai dengan harapannya anak-anak, bukan harapan saya sebagai guru. Tapi karena yang terlibat di
dalam pembelajaran itu adalah saya sebagai guru dan anak-anak murid, maka anak-anak saya libatkan untuk membuat keyakinan kelas. Apa isinya keyakinan kelas? Keyakinan kelas itu isinya adalah apa yang ingin disampaikan oleh anak-anak ya pada saat jam mata pelajaran di kelas itu. Kalau di saya berarti jam mata pelajaran IPAS. Nah, oleh karena itu saya mohon Bapak Ibu hari ini bisa mempraktekkan untuk membuat keyakinan kelas. Kelas kita adalah kelas diseminasi. Jadi Bapak Ibu, saya ingin Bapak Ibu menuliskan kelas diseminasi ini yang sebaiknya seperti apa. Contohnya begini, misalnya ya, pada saat ini kalau di anak-anak begini, pada saat guru menyampaikan materi atau menyampaikan pelajaran, siswa tidak boleh bermain HP. Itu anak-anak keluar sendiri. Jadi mereka, Bu, saya inginnya kalau pada saat pembelajaran IPAS tidak ada yang main HP. Satu, itu ditulis. Terus ada lagi, Bu, pada saat pelajaran IPAS tidak ada yang ngobrol sendiri. Itu dari anak-anak sendiri. Jadi bagaimana anak-anak inginnya kelas itu asik seperti yang mereka mau, gitu. Nah, terus nanti kita cek satu persatu keinginan mereka, kemudian kita tetapkan menjadi keyakinan kelas IPAS, gitu. Nah, oleh karena itu hari ini saya mohon Bapak Ibu bisa menuliskan kira-kira kelas diseminasi ini pengennya seperti apa. Bisa dibantu? Bapak Ibu menuliskan keinginan Bapak Ibu di sticky note itu, kemudian ini ada spidolnya, kalau saya nggak bawa spidol. Kalau sudah, Bapak Ibu bisa tempel di pojok kiri itu yang sudah saya siapkan, ada kertas putih itu. Kita belajar untuk membuat keyakinan kelas seperti yang anak-anak praktekkan di kelas. Kalau di kelas berarti setiap mata pelajaran, berarti kalau kelas kita ini adalah kelas diseminasi. Bapak Ibu tulis apa aja yang ingin Bapak Ibu tulis di sana, kaitannya dengan kelas diseminasi kita. Oh, Bu, apa? Kalau kelas nanti saya mau keluar ke kamar mandi, saya izin, nah misalnya seperti itu kan keinginan Bapak Ibu seperti apa kelas diseminasi ini? Ditulis, nggak usah takut salah benar Bapak Ibu, nggak ada. Anak-anak juga gitu kok. Di pojok sana, di pojok. Terima kasih Bapak Ibu yang lain bisa menyusul. Sederhana boleh, rumit boleh. Ini kelas panjenengan menginginkannya seperti apa? Boleh berpacaran dengan pokok. The box. Paling tinggi Pak Nado di atas. Itu aku gak bisa modal. Baik, terima kasih Bapak Ibu, sudah semua ya. Baik. Biasanya saya kalau dengan anak-anak juga seperti itu. Ketika anak-anak sudah mulai menuliskan apa yang dia inginkan di kelas, kemudian ditempel, saya akan cek satu-satu.
Kemudian kita membuat kesepakatan dengan anak-anak. Ya, misalnya, oke, santai tapi serius. Santai tapi serius. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Kalau sama anak-anak juga begitu. Bagaimana anak-anak setuju? Setuju. Kalau nggak setuju juga mereka akan protes. Nggak setuju, Bu. Oke, setuju. Kemudian tidak ada yang terlambat. Setuju? Kalau tidak setuju boleh kok angkat tangan. Nggak setuju Bapak. Kemudian bebas berekspresi. Bagaimana Bapak Ibu? Setuju? Berekspresi. Setuju. Semua peserta mengikuti dengan tertib sampai selesai. Setuju? Yes. Selalu bersih. Betul. Ini juga perlu. Semua peserta harus menjaga kebersihan. Yang paling atas, waduh, tidak diperbolehkan absensi alfa. Jika alfa wajib beli roti alfa 2 biji. Bagaimana Bapak Ibu, setuju? Nanti alfanya dikasihkan siapa kira-kira? Guru. Alhamdulillah. Lanjut, anak-anak tidak terlambat. Tadi seperti tadi setuju, tidak ada yang terlambat. Ingin mendapatkan ilmu dari materi ini, berarti kalau ingin mendapatkan ilmu ya berarti harus didengarkan. Itu kalau saya ngomong sama anak-anak ya, berarti harus didengarkan, nggak boleh ngomong sendiri gitu kalau anak-anak gitu. Ya Bu, itu biasanya sih itu loh Bu, ngecuis gitu katanya anak-anak gitu Pak. Terus belajar seru, belajar seru, setuju ya? Nanti saya buat seru lagi nanti. Terus sampai lupa ngajar buat jam 1 jam ke depan soalnya minimal. Kemudian menyenangkan, tidak membosankan. Setuju saya. Lalu anak-anak tidak mendahului guru ketika jalan atau apa ini? Adab. Maksudnya kalau gurunya sudah masuk kelas, muridnya tidak boleh mendahului gitu ya. Maksud Ustaz, setuju ya? Berarti kalau gurunya udah di depan pintu, ada siswa di belakang, gurunya dipersilakan masuk dahulu gitu ya Ustaz ya. Setuju ya Bapak Ibu? Maksudnya gak oleh berdas-berdus mungkin ya siswanya. Kemudian mentaati tata tertib sekolah, setuju ya? Terus kondisi kelas. Kondisi kelasnya pripun menika? Gimana ini? Kondisi kelas terus titik gitu, terus kelanjutannya gimana ini? Kelasnya kondusif. Oh iya. Ya. Kelas diseminasi menjadi kelas yang menyenangkan untuk berbagi ilmu. Harus menyenangkan. Kita kalau mengajar harus menyenangkan. Masuk tepat waktu, betul tadi, tidak ada yang terlambat. Pada saat PBM kelas dan whiteboard tetap bersih, betul. Setuju ya? Semua harus menjaga kebersihan. Jika ada siswa belum bisa, siswa bisa membantu, siswa yang bisa membantu menerangkan. Setuju. Kadang-kadang memang ada siswa yang diterangkan gurunya nggak nyambung, nggak masuk, tapi diterangkan temannya malah bisa masuk. Lanjut, siswa fokus ke guru. Siswa fokus ke guru. Setuju? Setuju. Berarti kalau kelas ini nanti fokusnya ke saya loh ya. Ada loh Bapak Ibu yang di kelas saya itu begini. Pada saat jam kosong boleh tidur. Jam itu saya tanya balik, nah jam kosong itu yang gimana Le? Jam kosong itu tidak ada gurunya Bu. Nah kalau ada tugas berarti namanya bukan jam kosong. Artinya tetap ada aktivitas. Berarti ya udah boleh tidur. Oh iya ya Bu. Kita boleh kok komunikasi dengan siswa ya, supaya kita lebih dekat. Kita harus membangun chemistry dengan siswa, itu penting sekali. Lalu, menyenangkan, santai tapi serius ya. Terima kasih Bapak Ibu.
hari ini Bapak Ibu sudah membuat keyakinan kelas yang sangat luar biasa, dan ini karena ini disetujui, ditetapkan, maka setiap desiminasi kita akan mematuhi keyakinan kelas ini. Nah, jadi apa perbedaannya dengan peraturan kelas? Peraturan kelas bedanya apa dengan keyakinan kelas? Kalau peraturan kelas itu hanya satu arah. Kalau keyakinan kelas semua memutuskan, semua menyadari. Jadi ini dari anak-anak kembali ke anak-anak, berarti harus dilakukan oleh anak-anak, termasuk saya yang ada di dalam kelas itu, namanya keyakinan kelas. Terima kasih Bapak Ibu, sangat luar biasa. Mau tepuk tangannya yang meriah untuk Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu, sebelum kita mulai pada materi inti, ini tadi belum materi inti ya, pada belum materi inti. Bapak Ibu saya mohon untuk menyaksikan video inspirasi ini. Mohon Bapak Ibu konsentrasi karena video ini betul-betul akan sangat menggugah kita ya, sebagai seorang pendidik. Your son is a failure. He's barely passing my class, and with grades like this, I'm just not sure what kind of future he's gonna have. What do you have to say for your son? You're supposed to graduate this year. Listen to Mr. Johnson. What kind of future do you think you're going to have? With all due respect, don't call me a failure. Failure is an event, not a personal fact. And you talk about the future, Mr. Johnson, but you're not preparing us for that. Excuse me? Just listen to what I'm saying. They should be good. Would you agree that in the future, most careers will become automated? Yeah, so? So the people who succeed will have to be curious, innovative, with resilience to adapt to new changes. What's your point? My point is, the focus in this school is not on that. It is on regurgitating information and test taking, and that's just good. But in today's world, creativity is the most important leadership skill. Oh, that's how you feel. You don't have to believe me, but maybe you will believe the 1,500 executives who recently said creativity is the most important leadership skill. See, pretty soon, no one will be hired because of what they know. Because who cares what you know or if you memorize the fact? We've got Google and Siri for that. In the future, people will be hired because of what they can do with their knowledge. Can they creatively solve real-world problems, not just follow instructions or directions and bubble in multiple choice questions? So, Mom, that's why I'm stressed, because these robotic tasks we learn in school should stop. Because no one can do a robot's job better than a robot. Billionaire founder of Alibaba, Jack Ma, said that we should not compete with artificial intelligence, but instead focus on developing unique human intelligence. Mr. Johnson drills on her teeth, not the human mind. So these repetitive knowledge-based tasks we must leave behind. Or in the future, you're going to find a lot of people graduating out of your class right into the unemployment line. See, many top companies today don't look at grades. Mom, that old way is expiring. Google has been quoted as saying GPAs are worthless criteria for hiring. Founder of Tesla, Elon Musk, agrees. So I say this with unease and sorrow. If you continue to teach today as you taught yesterday, then you rob us students of tomorrow. Mr. Johnson, I'm going to keep it real with you. Sometimes sitting in your class is tough. I'm constantly thinking, if I don't look up at the clock, maybe it'll speed up. So I listen to you do my work and pay attention, feeling like an hour had to have gone by. But it was only 3 minutes. So if you wonder why we're bored in class, look, you want to get a kid to hate reading? Give them this, a school textbook. And some people think it's our fault, and that hurts me. They say you can lead a horse to water, but you can't make him drink. And to that I say, firstly, you can put salt in that horse's hay and make him thirsty.
And if you bring joy in your classroom, you can make any bad student nerdy as he or she discovers the beauty of truly learning. Mr. Johnson, I mean no disrespect. You have the most important job on this planet. You build, create, and save lives. But if you really care about my future, like you said, then you have to fully commit and ask yourself honestly, how do I prepare a child for a future that doesn't yet exist? Here's a hint. The answer is not found in this. It's using this and this. See, in the future, we will need more passion and compassion. People with inspired hearts and wisdom to uplift this planet. And Mom, I love you, but can I be real? Go ahead. You want to know one of the biggest factors for childhood success? It's not IQ. It's family meals. And we haven't had one of those in a while. See, I know sometimes you don't feel proud, because I may not be a straight A student, but I'm not stupid. These tests may be 70% of my grade, but they're 0% of my future. But don't worry, I'll pass this class and get through this. But I need you to give me the space I need to be me and live true. Because the best feeling in the world is that your own parents get you. There's a passage in the book called The Prophet by Khalil Gibran. And if you don't mind, I'd love to share it with you. Go ahead. See, he says, your children are not your children. They are the sons and daughters of life longing for itself. They come through you, but not from you. And though they are with you, they do not belong to you. You may give them their love, but not your thoughts. For they have their own thoughts. You may house their bodies, but not their souls. For their souls dwell in the house of tomorrow. So I appreciate it if you give me the love that I need to pursue my dreams. See, if we are to succeed, all three of us need behavior change on all fronts. We talk about the future, but the future is now, and it was created now by all of us. I've never heard you speak like that before. Yeah, I didn't know. But I'm going to reach out to administration and try and change some things. You have my word. Sudah melihat semuanya ya Bapak Ibu. Bagaimana pendapat Bapak Ibu? Ini videonya tentang apa? Monggo. Video yang berjudul Murid versus Guru ini tentang apa? Oke, monggo dulu. Baiklah, terima kasih Bu Lutfi atas kesempatan yang diberikan kepada saya. Di situ menggambarkan bagaimana seharusnya kita sebagai seorang pendidik itu memperlakukan murid-murid kita atau putra-putri kita. Sebenarnya mereka sudah memiliki bakat ataupun minat masing-masing dari awal, dan kita sebagai seorang guru tidak bisa memaksakan kehendak kita. Kamu harus menjadi seperti ini, kamu harus menjadi seperti itu tidak bisa. Tugas kita yang pertama adalah membimbing mereka menjadi pribadi yang jauh lebih baik sesuai dengan apa yang mereka inginkan. Dan saya akan terima kasih. Terima kasih Bu Nurul. Ada tambahan lain dari Bapak Ibu guru yang lain? Monggo. Kira-kira videonya berisi apa tadi? Ada seorang siswa didampingi ibunya, dipanggil oleh gurunya, kemudian dimarah-marahi karena nilainya jelek. Sehingga siswa gini, monggo Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Yang ingin saya sampaikan, yang saya lihat, yang pertama, mohon maaf, jangan sampai kita menjustifikasi anak didik kita, termasuk anak kita, termasuk siapapun. Bisa jadi dia maaf saat ini jahat, gak bisa baca, gak bisa ngapa-ngapain, tapi suatu saat ada masanya dia nanti akan mengalami kesuksesan pada titik itu. Yang pertama. Yang kedua, pola pikir
itu akan beda dengan pola cinta. Maka pesannya adalah jangan sampai kita membentuk anak kita terutama itu sesuai dengan keinginan kita. Jadi biarkan mereka berkreasi, yang tentunya kita harus memberitahukan jalur-jalurnya. Ini jalur batasnya yang kamu boleh lakukan, dan ini jalur yang tidak boleh. Yang ada syariatnya. Terima kasih. Terima kasih Bu Nurul juga Ustaz Marwah yang sudah memberikan tanggapan atau respon terhadap video yang baru saja saya putar. Jadi di video itu saya setuju apa yang disampaikan Bu Nurul sama Ustaz Marwah. Jadi video itu menceritakan bagaimana seorang siswa yang nilainya jelek, kemudian didampingi orang tuanya, dipanggil gurunya, dikata-katain, mau jadi apa dengan nilai seperti itu? Apa bisa bekerja dengan nilai jelek seperti itu? Apa bisa bekerja? Bukannya malah menambah pengangguran. Nah, seperti itu. Mungkin Bapak Ibu dan saya itu pemahamannya sama. Waktu pertama kali kalau ada anak yang nilainya jelek, nilaimu jelek, kita langsung memberikan justifikasi. Nilaimu kok jelek, gak belajar. Nah, seperti itu. Ya. Nah, jadi ada makna yang tersirat di video ini bahwa tidak semuanya siswa itu kemampuannya ada di pengetahuan itu. Ada sisi lain siswa itu punya kelebihan. Nah, seperti itu. Nah, itu yang akan kita bangun ya. Kita bangun melalui ini disiplin positif. Seperti hari ini budaya positif yang akan saya diseminasikan itu ada 6 Bapak Ibu. Yang pertama adalah disiplin positif dan nilai-nilai kebajikan universal. Kemudian motivasi, hukuman, penghargaan dan restitusi. Keyakinan kelas yang tadi sudah kita praktekkan itu adalah salah satu contoh bagaimana kita menerapkan disiplin positif, budaya positif. Nah, kenapa? Karena di dalam poin-poin keyakinan kelas itu semua kegiatan yang positif, disiplin positif semua. Yang Bapak Ibu tuliskan itu tadi luar biasa. Bapak Ibu semua pikirannya positif, menuliskan tidak boleh terlambat, menuliskan harus tepat waktu, menuliskan adab, tingkah laku. Bagaimana kalau gurunya jalan, muridnya tidak boleh mendahului seperti itu. Itu semua adalah kalimat-kalimat positif. Kemudian kebutuhan dasar manusia. Ya, ada 5 kebutuhan dasar manusia. Nanti akan saya kupas. Mengapa seperti itu tadi? Kita tidak perlu menjustifikasi siswa kita. Kemudian ada 5 posisi kontrol. 5 posisi kontrol itu adalah kontrol bagaimana kita tetap mengupayakan bahwa budaya positif itu bisa dilaksanakan. Ini ada pertanyaan. Bagaimana sikap Bapak Ibu guru jika terjadi kondisi di bawah ini? 1. Ada siswa yang terlambat, tawuran, pulang diam-diam, tidak mengerjakan tugas, tidak tidur saat pembelajaran berlangsung. Kira-kira sikap Bapak Ibu kalau ketemu anak siswa kita yang model seperti ini diapain? Monggo Bapak Ibu. Kira-kira menurut Bapak Ibu, kalau siswa kita terlambat, tawuran, pulang diam-diam, nah seperti ini tidak mengerjakan tugas, tidur saat pembelajaran berlangsung, ini diapakan? Pertanyaannya bagaimana sikap Bapak Ibu? Dibiarkan ya? Dibiarkan? Tidak. Diapakan Bapak Ibu? Terima kasih Pak. Mengajak komunikasi. Ada lagi? Dihukum. Loh, bisa jadi loh ya, dihukum. Dan itu saya sudah pernah melakukan Bapak Ibu. Makanya tadi saya bilang, ketika saya belajar ini,
ternyata pemikiran saya bergeser. Kenapa? Itu tadi, ada sisi di mana siswa itu tidak selalu jelek. Paling mudah yaitu dihukum. Terus ada siswa yang menang dalam kejuaraan olahraga atau dalam bidang pengetahuan, menang olimpiade sains misalnya, diapakan Bapak Ibu? Gimana sikap Bapak Ibu? Diapresiasi berarti diapakan? Diberikan reward, diberikan penghargaan, diberikan pujian. Terima kasih Mama Reti, diberikan kata-kata positif, semangat. Saya juga sudah pernah melakukan itu. Bahkan saya berikan hadiah malam. Lalu ada siswa yang mewakili sekolah dalam kompetisi perlombaan. Ini mau berangkat untuk mewakili sekolah dalam kompetisi perlombaan. Diapakan Bapak Ibu? Dimotivasi. Terima kasih. Motivasinya bagaimana? Bisa Mami? Ini semuanya. Terima kasih Bu Aja. Minimal itu gitu susah. Tak sangoni doa. Mau berangkat. Nah, pertanyaan selanjutnya, apakah Bapak Ibu guru setuju dengan pernyataan berikut? Jawabannya setuju atau tidak. Karena pertanyaan apakah Bapak Ibu guru setuju? Yang pertama, hukuman itu dapat mendisiplinkan anak. Setuju tidak Bapak Ibu? Hanya, mohon maaf, jawabannya setuju atau tidak setuju, tidak tergantung. Bapak Ibu setuju apa tidak setuju? Yang setuju angkat tangan. Yang setuju siapa? Yang setuju siapa Bapak Ibu? Setuju ya? Oke, terima kasih. Yang tidak setuju angkat tangan. Kalau gak angkat tangannya terus bedanya setuju apa tidak setuju? Terima kasih. Yang setuju cuma Pak Nato. Pak Nato saya mohon argumentasinya kenapa Bapak setuju? Karena saya berpikir hukuman itu bukan sesuatu hal yang negatif. Karena kita juga bisa memberikan hukuman sesuatu yang positif. Contohnya berikut Pak. Contoh, misalkan apabila bacaan yang positif, itu hukuman kan. Terima kasih. Tepuk tangan untuk Pak Nato. Kita harus apresiasi Bapak Pak Nato. Pak Nato menyampaikan hukuman dapat mendisiplinkan anak itu setuju, karena hukuman itu tidak selalu jelek ya Bapak ya. Nah seperti itu. Terus yang satu, yang sisi yang tidak setuju tadi sistem ya, yang tidak setuju bisa juga monggo. Kenapa nggak setuju? Karena ini kalau saya gunakan kepada anak saya nggak menggunakan hukuman bahasanya, tetapi saya memberikan mereka pilihan. Kalau kamu melakukan ini, kalau kamu tidak melakukan ini, maka kamu akan seperti ini. Setuju ya? Oke. Jadi ketika anak itu melakukan pelanggaran, maka dia melakukan kesepakatan awal itu. Apakah itu dinamakan hukuman atau tidak? Baik, terima kasih. Nanti kita akan masuk di materi itu, hukuman atau konsekuensi. Baik, terima kasih. Saya hanya menampung dulu ya, karena materinya belum masuk ke intinya. Yang kedua, pemberian hukuman dengan hal positif seperti membaca dan membersihkan halaman sekolah dapat mendisiplinkan anak. Bapak Ibu setuju? Berikutnya, memberi penghargaan dapat meningkatkan motivasi belajar anak. Setuju? Saya tidak memberikan penjelasan atau penegasan. Oh ya, yang setuju itu betul, yang tidak setuju itu betul, tidak. Karena kita masih belum masuk ke materi. Nanti saya juga baru istilahnya memahami. Saya dulu juga begitu. Kamu tidak mengerjakan tugas, tak hukum. Kamu dapat juara 1, tak kasih uang 50.000 misalnya seperti itu. Nah, kira-kira betul apa enggak ya seperti itu? Kita lihat materinya nanti. Oke, Bapak Ibu, kita mau bermain lagi.
Bapak Ibu boleh nanti berpasangan, ya. Bapak Ibu mencari partner, misalnya ini sudah Bu Lesti sama Pak Aan, nanti Bu Enda sama Bu Enda sama Pak Bayu, silakan membuat partner sepasang, sampingnya boleh, belakangnya boleh. Lalu salah satu boleh ngambil ini Bu, apa? Sticky note. Oke, satu. Jadi sepasang itu satu ngambil sticky note satu aja. Ambil pasangan Bapak Ibu. Kalau nggak berpasangan nggak bisa, nggak ada musuhnya soalnya. Baik, kalau sudah salah satu anggota pasangannya mengambil kertas kecil, kemudian menuliskan sesuatu yang sangat berharga. Menurut Bapak Ibu, sesuatu yang sangat berharga itu apa? Panjenengan tulis di sticky note itu, kemudian dilipat terus digenggam. Salah satu genggam. Jadi sesuatu yang menurut Bapak Ibu sangat berharga, boleh benda, boleh sifat, boleh apa aja yang sangat berharga, yang sangat mulia, saya berharga itu harganya berapa? Ya. Yang sangat mulia, yang tidak selalu benda, boleh misalnya yang contoh. Menurut saya yang sangat berharga adalah kasih sayang. Nah itu kan nggak harus benda itu loh. Kalau Bapak Ibu benda yang paling berharga apa? Mobil mewah. Tapi kalau benda, jadi tidak membatasi. Panjenengan tulis sesuatu yang sangat berharga untuk panjenengan. Tolong panjenengan. Setelah itu dilipat terus digenggam. Terlanjur cinta. Sampun. Kasih saya kayak Sampun ya. Nah, biasanya anak-anak coba gitu ya. TKL cepat nih Pak. Baik, kalau sudah silakan Bapak Ibu lipat. Jadi berpasangan itu salah satu aja yang nulis terus dilipat terus digenggam. Jadi bukan badannya genggam ya. Yang satu aja yang genggam. Maksudnya sampun. Kalau tidak punya pasangan tidak ada musuhnya nanti Bapak Ibu. Sampun deh, sudah digenggam. Nah kalau sudah yang tidak menggenggam berarti pasangannya yang tidak menggenggam. Silakan membuka genggamannya temannya. Dengan sekuat tenaga, silakan Bapak Ibu membuka genggaman tangan Bapak Ibu, pasangan Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang menggenggam itu mempertahankan genggamannya, Bapak Ibu yang satunya berupaya untuk membuka genggaman yang Bapak Ibu pasangannya. Satu menit lagi berupaya untuk membuka genggaman. Gimana Bu? Oh Pak An nyerah. Jadi Pak An tidak mempertahankan genggamannya. Baik, campur sudah. Sudah waktunya harmoni masih berusaha. Betul. Oke. Aja dilepas. Kosong ini aja dilepas. Ya, jadi Bapak Ibu sudah menuliskan sesuatu
sesuatu yang sangat berharga menurut Bapak Ibu, kemudian itu ditaruh di genggaman, artinya apa? Jangan sampai ini itu terlepas. Ini adalah sesuatu yang berharga. Apapun yang terjadi, diambil siapapun akan saya pertahankan. Nah, yang mau saya tanyakan, apa yang terjadi ketika teman pasangan Bapak itu membuka genggaman itu? Monggo cerita. Bagaimana genggaman? Karena genggaman yang rangkum, karena genggaman yang langsung. Menggenggam aku menggenggam. Bagaimana tadi prosesnya bukaan? Kalau ini pijet ibu ya. Karena ini berarti kalau saya baby yang karena indah ya. Alhamdulillah baik. Oh yang saya rasakan Nyaman. Setelah digenggam nyaman. yang dirasakan mungkin agak sakit-sakit atau gimana kan dibuka. Iya. Terima kasih menyampaikan usaha saya dalam merebut apa yang ada di dalam genggaman. Ternyata butuh perjalanan yang ekstra. Karena apa yang dipertahankan itu betul-betul sangat sulit untuk kita rebut. Ya, dengan perjuangan sekuat tenaga akhirnya tetap tidak berhasil. Jadi bulas dengan apa ya, pertahanannya untuk mempertahankan apa yang dia dipunyai itu yang juga sangat beragam menurutnya itu betul-betul luar biasa. Terima kasih. Baik, tepuk tangan dulu sama Bu Agus. Terima kasih sudah berkenan bercerita. Tadi sebenarnya kalau mau dirasakan, pastinya mempertahankan sesuatu yang sangat berharga itu harus butuh perjuangan. Sementara ada orang lain yang menginginkan sesuatu yang berharga punya kita, dia juga perjuangan untuk membuka, meraih, merebut dan merusak. Ya, betul. Bisa jadi betul Pak Samu merusak. Kenapa? Pada saat membuka kukunya panjang, panjang berjarak-jarak, sengkring berjarak-jarak. Nah, oke, itu yang fakta yang kita rasakan ketika ada siswa yang melakukan tindakan seperti tadi. Ada yang meninggalkan kelas diam, ada yang pulang, seperti itu. Nah, itu berkaitan dengan ini Bapak Ibu, berkaitan dengan ini, berkaitan dengan perubahan paradigma teori kontrol. Ini meluruskan miskonsepsi tentang makna kontrol. Yang pertama, ilusi bahwa guru mengontrol murid. Ilusi itu apa Bapak Ibu? Bayangan, berarti bukan sebenarnya ya. Nah, hanya ilusi. Teori kontrol, perubahan paradigma itu bagaimana? Cara pandang kita. Nah, ilusi bahwa guru mengontrol murid, pada dasarnya kita tidak dapat memaksa murid untuk berbuat sesuatu jika murid tersebut memilih untuk tidak melakukannya. Nggak bisa. Ada anak colut, kemudian kita panggil, kita marahi, kita nggak bisa memaksakan anak. Dan sebenarnya guru itu bukan sebagai pengontrol, itu hanya ilusi.
Walaupun tampaknya guru sedang mengontrol perilaku murid, hal demikian terjadi karena murid sedang mengizinkan dirinya dikontrol. Kontrol saat itu ketika ketemu dengan kita. Pada saat sudah tidak ketemu dengan kita, bisa jadi dia akan kembali seperti semula. Saat itu bentuk kontrol guru menjadi kebutuhan dasar yang dipilih murid tersebut. Teori kontrol menyatakan bahwa semua perilaku memiliki tujuan, bahkan terhadap perilaku yang tidak disukai. Sehingga kalau ada siswa kita, Bapak Ibu, tidur di kelas, meninggalkan sekolah diam-diam belum waktunya pulang, ada tujuannya anak itu. Yang mau kita cari itu, kenapa dia melakukan itu? Bukan fokus pada kenapa kita memarahi dia. Kenapa kita menjustifikasi dia? Kamu itu bodoh, kamu nilai kok jelek kok? Seperti itu. Kita tidak mencari kenapa sampai nilainya jelek, ada masalah apa. Tapi kita biasanya sudah langsung nilai jelek, tak belajar, sudah begitu. Itu juga pernah saya lakukan, Bapak Ibu. Selanjutnya, ilusi bahwa semua penguatan positif, efektif, dan bermanfaat. Penguatan positif atau rujukan adalah bentuk-bentuk kontrol. Segala usaha yang mempengaruhi murid ada mengulangi suatu perilaku tertentu adalah suatu usaha mengontrol murid tersebut. Motivasi murid hanya karena ada rujukan, bahkan menolak karena menyadari ada rujukan. Kalau kita memberikan reward, kalau kita memberikan reward siswa, ya, memberikan penghargaan kepada siswa, maka dia pun akan bisa menimbulkan pernyataan. Suatu saat, kalau saya tidak dikasih penghargaan, saya tidak akan melakukan apapun. Pernahkah kita sampai berpikir ke arah situ? Betul, memberikan penghargaan seolah-olah itu memberikan semangat pada siswa kita. Tetapi ada sisi lain, siswa kita akan berpikiran, kalau nanti saya nggak dikasih penghargaan, saya nggak melakukan apa-apa. Yang ketiga, ilusi bahwa kritik dan membuat orang bersalah dapat menguatkan karakter. Menggunakan kritik dan rasa bersalah untuk mengontrol murid menuju pada identitas gagal. Ketika ada siswa melakukan satu kesalahan atau sesuatu tindakan yang tidak normal, seperti tadi contohnya, kemudian kita menjustifikasi, kamu itu tidak belajar, kamu itu bodoh, kemampuan kamu itu rendah. Kita sudah melakukan suatu gebrakan kepada siswa itu menemukan identitas gagal siswa. Jadi kita itu secara tidak langsung apa? Membunuh karakter siswa, memunculkan kecewaan dan menurunnya motivasi murid karena murid merasa diperlakukan selalu salah di depan guru. Kita pernah berpikir ke arah situ? Saya belum pernah berpikir. Saya bahkan selalu berpikir begitu. Ya, jadi kita udah marah-marah gitu. Nah, bukannya kita malah menyelesaikan masalah, ternyata siswanya tambah kecewa. Jadi dia menjadi minder, dia menjadi mati karakternya. Kemudian ilusi bahwa orang dewasa memiliki hak untuk memaksa. Seolah-olah kadang-kadang, jangankan di sekolah ya, di rumah, kadang-kadang kita sangat mendominasi anak-anak kita. Kamu kalau begini itu harus begini, harus begini, harus begini. Seolah-olah bahwa orang dewasa itu memiliki hak untuk memaksa. Pada suatu saat, ketika murid menyadari dan tidak menerima, bisa berakibat permusuhan dan dalam jangka panjang tidak efektif. Kita nggak berpikir sampai ke arah situ. Bisa jadi saat ini siswa kita oke-oke saja, kita buat seperti itu. Tapi di suatu saat nanti bisa jadi dia menjadi seorang pendendam, menjadi orang yang gampang bermusuhan. Ya. Nah, lalu bagaimana seseorang bisa berubah daripada lima stimulus respon tadi, ya, kepada pendekatan teori kontrol? Siapa sesungguhnya yang memiliki kontrol? Stimulus responnya.
kita selalu berpikiran bahwa realitas kebutuhan kita sama, padahal teori kontrolnya kita itu berbeda kebutuhannya. Semua orang melihat hal yang sama, padahal setiap orang memiliki gambaran yang berbeda. Seolah-olah ketika ada siswa yang melakukan kesalahan, menurut kita itu salah. Itu salah, itu berarti menyamakan bahwa anak itu pemikirannya dengan kita. Kita mencoba mengubah orang agar berpandangan sama dengan kita. Nah, teori kontrolnya, kita berusaha memahami pandangan orang lain tentang dunia. Perilaku buruk dilihat sebagai suatu kesalahan. Ketika anak-anak tidur di kelas, kita anggap itu adalah sebuah perilaku buruk dan itu kita anggap sebagai satu kesalahan. Padahal teori kontrolnya berbunyi semua perilaku memiliki tujuan. Baik itu perilaku jelek pun itu ada tujuannya. Makanya ketika ada siswa yang melakukan hal yang aneh itu tadi, ya kita berpikiran kenapa deh kok melakukan itu? Pasti dia punya tujuan. Oke. Lalu orang lain bisa mengontrol saya. Hanya Anda yang bisa mengontrol diri Anda. Ketika Bapak Ibu tadi mempertahankan genggaman, siapa yang bisa membuka genggaman ini? Kita yang bisa membuka. Ketika kita mempertahankan, masih yang dibuka, tapi kita pertahankan, tetap ini tidak akan terbuka. Tapi kalau ya sudah lah ini tak buka, ngapain gitu misalnya gitu, ya ini kebuka. Artinya apa? Kontrol itu ada pada siapa? Pada diri kita. Kemudian saya bisa mengontrol orang lain. Anda tidak bisa mengontrol orang lain. Pemaksaan ada pada saat rujukan gagal. Dan teori kontrolnya adalah kolaborasi dan konsensus menciptakan pilihan-pilihan baru. Jadi ketika ada siswa yang bermasalah atau siswa yang melakukan tindakan seperti itu, kita arahkan untuk alternatif yang lain ambil. Kemudian yang terakhir adalah model berpikir menang atau kalah. Model berpikir menang atau kalah. Si menang aku, si kalah kamu. Ini bukan masalah menang kalah gitu ya. Tapi model berpikir menang. Nah, apa itu budaya positif Bapak Ibu? Nah, mari kita perhatikan video berikut tentang budaya positif. Mohon maaf ini banyak video-videonya Bapak Ibu. Video ini akan menampilkan dua sekolah dengan budaya sekolah yang berbeda. Perhatikan perilaku guru dan murid di dua sekolah tersebut. Silakan menonton dan mengapresiasinya. Pagi anak-anak, besok sekolah kita akan mengadakan lomba kebersihan. Kita harus jadi juaranya ya. Besok kalian harus membawa semua alat kebersihan. Paham anak-anak? Anda telah menyaksikan video budaya sekolah di sekolah. Sekarang, Anda akan mengamati bagaimana budaya sekolah ini. Amati guru dan murid di sekolah ini. Selamat pagi anak-anak. Agenda belajar kita pagi ini kita akan belajar sekolah. Tugas kalian adalah mengamati kebersihan lingkungan di sekolah kita ya. Nanti sampaikan satu persatu di kelas.
menyaksikan video budaya sekolah Gandhi. Bagaimana? Apa yang Anda rasakan dan pikirkan dengan video tersebut? Berikan guru dan murid seperti apa yang Anda tangkap dari kedua budaya sekolah? Mari kita refleksikan dan kita berikutnya. Sudah lihat Bapak Ibu ya, tadi gimana itu di budaya sekolah A? Gimana Bu? Anak dipaksa bersih-bersih, ada dibuat, ada apa tadi, ujian. Terus budaya sekolah B apa? Anak? Nggih, anak melihat dan mengalami sendiri. Jadi di budaya sekolah A, anak itu melakukan sesuatu karena ada perintah. Ya, kalau tidak ada perintah ya berarti tidak. Ya. Di sekolah B, anak melakukan sesuatu karena timbul dari kesadaran dirinya. Nah, ini yang dinamakan sebagai salah satu yang akan kita bahas, yaitu budaya positif. Jadi di dalam budaya positif itu ada namanya nilai-nilai, keyakinan-keyakinan, kebiasaan-kebiasaan yang berada, yang berpihak pada murid dapat berkembang menjadi pribadi yang kritis, penghormat dan tanggung jawab. Jadi budaya positif itu di dalamnya pasti mengandung nilai-nilai. Nilai-nilai yang bagaimana? Nilai-nilai kebajikan, nilai-nilai baik, nilai-nilai positif. Nah, lalu hubungan budaya positif dengan filosofi pendidikan nasional Ki Hajar Dewantara tadi sudah disampaikan Bu Nurul, bahwa pemikiran Ki Hajar Dewantara yang kita anggap beliau adalah sebagai bapak pendidikan. Nah, yang pertama, pendidikan menuntut kekuatan kodrat anak untuk mencapai keselamatan dan kebahagiaan yang setinggi-tingginya. Yang nomor dua, pendidikan berpusat pada kebutuhan murid. Kemudian pendidikan anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Penguatan karakter atau budi-pekerti merupakan hasil dari pelaksanaan pendidikan. Jadi Bapak Ibu, intinya adalah pendidikan itu menuntun. Jadi kita sebagai guru itu tidak bisa memaksakan anak. Bisa diibaratkan filosofinya seperti ini Bapak Ibu. Kalau kita menanam jagung, kita hanya bisa bagaimana mengupayakan jagung itu bisa tumbuh subur, ya. Caranya bagaimana? Dipupuk, disiram. Kita nggak bisa memaksakan jagung itu tumbuh berbuah mangga. Jagung ya tumbuhnya jagung. Jagung nggak bisa berbuah padi, nggak bisa berbuah mangga. Sama, kita nggak bisa memaksakan siswa untuk menjadi seperti apa yang kita mau. Yang bisa kita lakukan adalah bagaimana kita menuntut siswa untuk menemukan apa? Menemukan bakat minatnya. Menemukan apa? Menemukan mengembangkan bakat minatnya siswa. Kita nggak bisa memaksakan siswa. Itu adalah filosofinya dari KHD, Ki Hajar Dewantara. Ya. Pendidikan berpusat pada kebutuhan murid, Bapak Ibu. Jadi seperti kita membuat keyakinan kelas itu, sama halnya kita memberikan kebebasan murid untuk menginginkan atau mereka menyampaikan apa yang menjadi unek-unek mereka. Bagaimana ya kalau pembelajaran kita supaya bagus gimana ya? Nah seperti itu. Kemudian pendidikan anak disesuaikan dengan kodrat alam dan kodrat zaman. Kodrat alam dan kodrat zaman itu maksudnya apa? Kodrat alam itu artinya lingkungan anak. Lingkungan anak itu hidup di mana? Lingkungannya, komunitasnya seperti apa? Ya. Jadi kehidupan sehari-harinya seperti apa? Kita ngikuti. Kehidupan sehari-harinya misalnya ya
harus bisa enggak pelan-pelan gitu. Nonton, namanya nonton apa ngomong gitu, among gitu. Nah, terus kode zaman. Nah, kode zaman itu berarti kita menuntun siswa sesuai dengan zamannya anak itu. Kalau zamannya sekarang semuanya serba era digital, ya kita mengikuti. Anak-anak semua sudah pada kenal Android, ya kita mengikuti. Sedikit demi sedikit kita kenalkan istilahnya teknologi saat ini. Kita nggak bisa mendidik anak saat ini seperti pada zaman kolonial. Kalau zaman kolonial itu kan yang bisa sekolah itu hanya orang-orang tertentu, yang bisa mendapatkan pembelajaran itu hanya orang-orang tertentu, siswa tertentu, gitu ya. Kemudian yang terakhir penguatan karakter budi pekerti itu adalah hasil dari pendidikan. Makanya tadi ketika kita melakukan pembimbingan, pembinaan, pembelajaran, ujung-ujungnya apa? Menguatkan karakternya anak. Nah, kemudian ini disiplin positif dan nilai kebajikan universal tadi yang saya sampaikan bahwa di dalam budaya positif itu ada namanya nilai kebajikan universal. Budaya positif, unsur utama terwujudnya budaya positif adalah disiplin positif. Ya. Apa itu kata disiplin? Beberapa kali kita mengenal disiplin. Apa itu disiplin? Disiplin adalah menjadi sesuatu yang dilakukan seseorang pada orang lain untuk mendapatkan kepatuhan. Disiplin diri juga mempelajari bagaimana cara kita mengontrol diri, bagaimana menguasai diri untuk memilih tindakan yang mengacu pada nilai-nilai yang kita hargai agar tercapai tujuan mulia yang diinginkan. Dengan kata lain, seseorang yang memiliki disiplin diri berarti mereka bisa bertanggung jawab terhadap apa yang dilakukannya karena mereka mendasarkan tindakan mereka pada nilai kebajikan universal. Jadi setiap budaya positif, disiplin positif pasti di dalamnya ada namanya nilai-nilai kebajikan. Itu yang mau kita tuntun dari anak. Nilai-nilai kebajikan universal yang tadi kita sampaikan, ya. Kalau di Indonesia yang sekarang kita terapkan tercantum dalam profil pelajar Pancasila itu merupakan nilai kebajikan. Apa itu profil pelajar Pancasila? Ada 6 dimensi, ya, beriman bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, berkebinekaan global, bergotong royong, kreatif, benalar kritis dan mandiri. Ya. Oke, lanjut. Motivasi, hukuman, penghargaan, dan restitusi, Bapak Ibu. Kalau motivasi pasti sudah pernah dengar. Hukuman, penghargaan, restitusi. Restitusi sudah pernah dengar apa? Dari motivasi perilaku manusia, ya. 1. Untuk menghindari ketidaknyamanan atau hukuman. Apa yang akan terjadi apabila saya tidak melakukannya? Ini motivasi eksternal. Nah, kemudian yang kedua, jadi manusia itu, perilaku manusia itu dipengaruhi oleh 3 motivasi, Bapak Ibu. Motivasi eksternal, internal, eksternal. Motivasi eksternal ini ada 2 ya. Kemudian motivasi internal. Motivasi internalnya itu adalah motivasi yang timbul dari dalam diri. Nah, itu yang mau kita gali. Kemudian dihukum oleh penghargaan. Nah, tadi yang saya sampaikan, betul tidak sih kalau misalnya ada anak yang salah itu kita kasih hukuman? Kita harus mempertimbangkan bahwa penghargaan berlaku sama dengan hukuman. Dalam arti meminta atau membujuk seseorang melakukan sesuatu untuk memenuhi suatu tujuan tertentu dari orang yang meminta atau membujuk. Dorongan eksternal dan akan ada faktor ketergantungan. Tadi yang saya sampaikan. Ketika siswa kita berikan reward, maka suatu saat ketika kita tidak memberikan reward, bisa jadi dia ketergantungan pada kita. Oh, enggak dikasih reward aja, ngapain melakukan itu? Nah, seperti itu. Kamu pokoknya kalau besok masuknya tertib, ngerjakan tugas, tak kasih hadiah uang 100.000. Nah, berarti suatu saat ketika dia tidak mendapatkan uang 100.000, berarti dia nggak jadi tertib. Nah, seperti itu.
Penghargaan memukul, penghargaan mengurangi ketepatan, penghargaan tidak efektif, dan penghargaan itu bisa merusak hubungan. Penghargaan menurunkan kualitas. Betul, kalau penghargaan menurunkan kualitas, kita anak melakukan sesuatu karena dikasih penghargaan. Begitu tidak dikasih penghargaan, ya sudah, no. Jadi ketergantungan. Penghargaan mematikan kreativitas. Wah, kalau tidak ada penghargaannya saya juga nggak mau. Nah, seperti itu. Jadi susah seperti itu. Penghargaan mengurangi motivasi intrinsik. Nah, jadi harus bagaimana? Tadi yang disampaikan Bu Haji tadi, diapresiasi. Bentuk programnya program kebajikan diapresiasi. Caranya bagaimana apresiasinya? Apresiasi kebajikannya. Dalam memberikan apresiasi perlu diingat ada beri pengakuan secara khusus, beri pengakuan secara pribadi, beri pengakuan kepada semua murid, beri pengakuan secara konsisten, fokus pada proses. Contoh pengakuannya bagaimana? Contohnya di situ sudah ada kalimatnya Bapak Ibu. Kemarin saya perhatikan rasa empati itu kok besar sekali pada saat menolong murid baru di kelas kita. Hanya kata-kata penguatan. Bagus sekali ya. Saya menghargai kepedulianmu pada saat kamu membantu teman-teman itu tugas kelompok. Tak usah dikasih, wah, kamu tak kasih 100 karena kamu bantu temanmu. Tapi ini diapresiasi, membiasakan anak untuk mendapatkan motivasi intrinsik. Jadi motivasinya melakukan sesuatu berasal dari dalam diri sendiri. Terima kasih ya untuk rasa tanggung jawabmu pada saat kamu mengangkat kertas yang disediakan di lantai. Itu sepertinya sederhana Bapak Ibu, tapi kalau kita lakukan, anak itu loh senang. Makasih ya udah dibawakan LCD-nya, makasih ya udah dibawakan bukunya, makasih loh. Itu kita membuat chemistry dengan anak. Gak perlu anak dikasih, sesuk bawakan LCD-nya lagi ya, tak kasih uang 50 ribu. Hanya kata yang sederhana, kita apresiasi semua bentuk tingkah laku siswa kita. Makasih ya, sangat sederhana. Nah tadi ada hukuman, ada konsekuensi. Nah tadi yang disampaikan Bu Zaidah tadi, saya berikan 2 pilihan. Kalau kamu melakukan ini hasilnya seperti ini. Saatnya jam 7 dimulai. Ini kriterianya ya, hukuman dan konsekuensi. Nah, Bapak Ibu coba saya diskusi dengan Bapak Ibu. Ini ada tindakan guru. Kira-kira kolom yang paling kanan itu termasuk hukuman atau konsekuensi. Mencatat 100 kali di dalam buku kalimat, saya tidak akan terlambat lagi karena terlambat ke sekolah. 100 kali Bapak Ibu. Menurut Bapak Ibu itu hukuman atau konsekuensi? Hukuman. Saya nggak mau betulkan membenarkan ini. Kita cek lagi yang nomor 2. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat hadir di sekolah, termasuk hukuman apa konsekuensi? Dia terlambat, terus disuruh keliling lapangan basket 2 kali. Hukuman atau konsekuensi? Oke, lanjut nomor 3. Murid diminta untuk push up 15 kali karena tidak menggunakan masker ke sekolah. Hukuman atau konsekuensi? Lanjut, menggantikan kertas tugas teman yang telah dicoret-coret. Terima kasih Bapak Ibu sudah melihat di gambaran. Selanjutnya, membersihkan tumpahan air di meja tulis karena tersenggol pada saat belajar. Terima kasih Bapak Ibu. Lanjut, murid disuruh untuk tidak mengenakan sepatu seharian di sekolah karena tidak mengenakan sepatu hitam. Murid datang ke sekolah tidak mengenakan sepatu hitam, kemudian murid itu disuruh mengenakan sepatu seharian di sekolah. Agak bingung. Nah, berarti kalau begini proses berpikirnya berjalan.
Nah, betul. Ada peraturan itu enggak ada. Maksudnya ada sebelumnya ada pernyataan tertentu enggak? Oke, lanjut. Lari mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Pada saat pelajaran PJOK ada yang terlambat, terus disuruh lari 10 menit 2 kali mengelilingi lapangan basket. Hukuman atau konsekuensi? Jadi pelajaran PJOK ya. Berarti konsekuensi. Ya, ini kuncinya di sini. Ya. Dan Bapak Ibu tadi sudah mulai berpikir. Oh, tadi mengelilingi lapangan basket 2 kali karena terlambat 10 menit untuk pelajaran PJOK. Nah, terus apa tolak ukurnya kapan itu hukuman, kapan itu konsekuensi? Ada di sini Bapak Ibu. Sesuatu yang menyakitkan harus terjadi, konsekuensi sesuatu harus terjadi. Tiba-tiba pada saat duduk, ya, depannya ada meja, mejanya disenggol, airnya timpa, ya, ada air di atas meja timpa. Kita harus membersihkan sesuatu yang harus terjadi, dan kita nggak bisa menolak itu. Akhirnya ya mau nggak mau harus dibersihkan. Kalau nggak dibersihkan, mejanya basah nggak bisa untuk menulis. Konsekuensi kita. Salah satunya seperti itu. Itu membuat anak sakit fisik maupun hati untuk jangka waktu lama. Kalau konsekuensi membuat anak merasa tidak nyaman dalam jangka waktu pendek. Ya. Kemudian kalau hukuman anak membenci kedisiplinan, kalau konsekuensi anak menghargai disiplin. Materinya memang sangat banyak, Bapak Ibu sudah positif itu. Ya. Kemudian mendorong anak menyakiti diri sendiri, mendorong anak agar mudah menyesuaikan diri. Mau tidak mau kalau airnya tumpah, dia harus segera menyesuaikan diri menggantinya. Jadi ada rasa tanggung jawab, konsekuensi. Anak konsep diri yang buruk, konsep diri yang baik. Anak belajar untuk menyembunyikan kesalahan. Anak belajar untuk mematuhi peraturan kalau konsekuensi. Karena sebelumnya sudah ada kesepakatan, mungkin seperti itu. Hukuman marah, merasa bersalah, dipermalukan, merasa tak dihargai. Tapi kalau konsekuensi, kehilangan hak, dibuat tidak nyaman, diasingkan untuk sementara ke tempo. Nah, ini yang keyakinan kelas tadi Bapak Ibu, kita sudah praktek di awal tadi. Ya, sudah yakin. Nah, sudah yakin karena diputuskan bersama. Oke ya. Nah, apa itu perbedaan peraturan sama keyakinan? Mengapa kok keyakinan kelas tidak peraturan kelas saja? Nah, itu ada maksudnya. Mengapa kita, contohnya begini, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan helm pada saat mengendari kendaraan roda 2 atau motor? Pasti karena untuk keselamatan. Nah, mengapa kita memiliki peraturan tentang penggunaan masker dan mencuci tangan setiap saat? Karena untuk kesehatan. Ya. Nah, ini ya, ada nilai-nilai yang ada nilai yang terkandung di dalamnya. Jadi keyakinan kelas itu berarti di dalamnya terkandung nilai-nilai yang kita sepakati bersama, kita setujui bersama, seperti tadi. Ya, ya itu. Jadi nilai-nilai yang ada dalam keyakinan kelas adalah nilai-nilai kebajikan universal. Nilai kebajikan itu apa Bapak Ibu? Nilai kebaikan ya, nilai positif. Nah, seperti ini. Ini contoh peraturan. Kemudian keyakinan kelasnya atau nilai kebajikannya dari mana? Contohnya, selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa ya Bapak Ibu? Selalu kembalikan buku ke tempatnya. Nilai kebajikannya apa? Kerapian. Berarti tanggung jawab, betul Bu Yanti, tanggung jawab. Anak akan merasa bukunya berserakan. Dia punya tanggung jawab untuk membalikan. Itu yang bisa dimaksud dengan keyakinan kelas. Jadi ada nilai yang terkandung di dalamnya.
Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Dilarang mengganggu orang lain. Nilai kebajikannya apa? Apa Bapak Ibu? Tidak terganggu. Toleransi, betul. Terima kasih Bapak Ibu. Hadir di sekolah 15 menit sebelum pembelajaran dimulai. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Disiplin, bertanggung jawab. Terima kasih Ustaz Marwah. Kemudian dilarang melakukan kekerasan. Nilai kebajikannya apa? Kasih sayang, kekeluargaan, perdamaian, betul. Wah Pak Pinker sekali ngomong langsung betul. Wah mantap. Kemudian dilarang menggunakan narkoba. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Kesehatan. Kesehatan. Terima kasih Jenny. Kesehatan. Bergantian atau menunggu giliran, ini ngantri gitu ya Bapak Ibu. Nilai kebajikannya apa? Sabar. Gunakan masker. Nilai kebajikannya apa? Kesehatan. Jangan berlari di kelas atau koridor. Nilai kebajikannya apa Bapak Ibu? Supaya tidak, nah betul, keselamatan supaya tidak kepleset. Nah ini kuncinya di sini Bapak Ibu, kunci jawabannya gitu. Oke, nah ini yang kemarin saya membuat kesepakatan kelas dengan anak-anak kelas 10 di kafe. Datang masuk tepat waktu, tapi mengikuti pembelajaran di awal hingga akhir. Ini tulisannya anak-anak ini saya tulis ulang di sini. Ini adalah permintaan anak-anak sendiri. Tidak bermain HP, ngobrol, rame saat pembelajaran berlangsung. Bertanggung jawab menjaga kebersihan kelas. Yang punya tanggung jawab membersihkan kelas bukan piket kelas, tapi semua pada saat mata pelajaran IPAS. Karena itu keyakinan kelas di kelas saya. Mengerjakan tugas tepat waktu, aktif dalam diskusi dan menghargai pendapat teman, tidak tidur saat pembelajaran berlangsung, tidak berkata kotor, selalu menerapkan 3S, salam, senyum, sapa. Ini saya rumuskan bersama anak-anak sebelum di kafe. Oke, selanjutnya Bapak Ibu ingat tadi ketika kita sudah belajar tentang disiplin positif, motivasi, penghargaan, hukuman dan restitusi, ya, ada namanya kebutuhan dasar manusia. Kebutuhan dasar manusia itu ada kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Jadi mungkin ya, ketika siswa itu meninggalkan sekolah, meninggalkan jam, tidak masuk sekolah, tidak tertib, itu dia sedang memenuhi kebutuhan mereka, kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Dia ingin diperhatikan Bapak Ibu. Setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Setiap manusia punya 5 kebutuhan dasar. Jadi tadi yang saya sampaikan, kita tidak boleh ini sama siswa kita tadi langsung menjustifikasi, karena kita tahu, kita harus tahu bahwa kita itu punya 5 kebutuhan dasar. Kebutuhan bertahan hidup, kebutuhan pengen makan, pengen minum. Makanya anak-anak belum sarapan saya nikah makan. Kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima, mereka pengen diterima, pengen diperhatikan. Kurang perhatian Bapak Ibu, makanya dia minta diperhatikan. Kebutuhan kekuasaan, pengakuan atas kemampuan. Jadi kalau misalkan anak-anak itu tahu atau dia punya kelebihan tersendiri, dia juga pengen diakui kelebihannya. Makanya kita kasih apresiasi yang seperti itu. Kebutuhan untuk menentukan pilihan atau kebebasan, dia berhak untuk menentukan pilihan dia. Ya, saya tidak mau melaksanakan peraturan sekolah. Saya ingin sakarku dewi, misalnya seperti itu. Nah, tugas kita, kok bisa ya sakarku dewi? Kita tuntun, kita nggak nuntun, nggak bisa marah-marah. Kok bisa gitu, seperti apa? Kita ajak komunikasi, ya betul tadi disampaikan Pak A, mengajak komunikasi. Ayo dituntun, gimana kok seperti itu? Kita cara Jawa ini dijawantahkan, dijawab-jawabnya, ya. Jawabanmu piye tau? Kemudian kesenangan, kebutuhan untuk merasa senang. Oke. 5 posisi kontrol. 5
5 posisi kontrol Bapak Ibu. Ini videonya banyak Bapak Ibu. Video ini akan menampilkan 5 bagian interaksi guru dan murid. Silakan menonton dan merefleksikannya. Pagi anak-anak, silakan PR yang kemarin diberikan diletakkan di meja. Anton, kamu sudah mengerjakan belum? Belum mengerjakan saya, Bu. Kamu selalu ya mengerjain PR. Sekarang kamu duduk di depan, lalu tulis. Saya berjanji tidak akan mengulangi lagi. Saya berjanji akan berusaha menjadi murid yang rajin belajar sampai pelajaran saya selesai. Pagi anak-anak, hari ini ada tugas. Ada yang sudah mengerjakan? Anton, kamu sudah mengerjakan? Belum, Pak. Kamu tak mengerjakan tugas. Kamu mau cari apa nanti? Kamu lihat sekolah. Coba bayangkan orang tua betapa kecewanya sama kamu. Kamu itu sudah kelas 5. Harusnya bertanggung jawab sama dirimu sendiri. Tugas, nanti jangan diulangi lagi ya. Kalau kamu lanjut, ibu senang melihatnya. Ya, lain kali itu ya maksudnya. Tas dulu dong. Jangan teman. Wah, jadi aku sudah mengenali apa ya? Kamu kok gak pakai baju olahraga? Bapak catat, kamu sudah 3 kali gak ikut olahraga dalam hari. Iya, Pak. Aku 3 kali berarti saya dapat sanksi, Pak. Ini, Bu, saya mengumpulkan tugas. Maaf ya, Bu, saya terlambat mengumpulkan tugas. Kenapa kamu terlambat mengumpulkan tugas? Iya, Bu, saya kalau sore butuh ibu dari warung. Besok aku mengumpulkan tugas. Kira-kira nih, apa yang bisa kamu perbaiki supaya kamu bisa mengerjakan tugas tepat waktu? Kapan biasanya kamu membantu ibu jualan? Kadang-kadang sampai malam-malam, Bu. Bagaimana kalau kamu membuat jadwal? Kapan kamu akan mengerjakan tugas? Oh gitu ya, Bu. Coba ibu, makasih, Bu. Itu tadi ada siswa yang tidak mengerjakan tugas. Kemudian ada guru dengan peran yang berbeda-beda. Yang pertama, ada 5 posisi kontrol gurunya maksudnya ya. Itu adalah sebagai penghukum. Yang kedua, pembuat orang merasa bersalah. Yang ketiga, teman. Yang keempat, pemantau. Dan yang kelima adalah manajer. Ya. Sebagai penghukum, tadi kelihatan ada siswanya tidak mengerjakan tugas, gurunya bagaimana tadi? Kamu ini nggak mengerjakan tugas. Ya, menghardik, menunjuk-nunjuk, menyakiti, menyindir. Itu kontrol guru, posisi kontrol guru sebagai penghukum. Kamu nggak mengerjakan tugas, kamu mau jadi apa? Kemudian kontrol yang kedua adalah membuat orang merasa bersalah. Ada gurunya yang begini, kamu nggak mengerjakan tugas. Saya itu padahal nunggu loh, tugas kamu itu udah lama. Kok nggak mengerjakan toh? Kamu nggak kasihan toh sama saya? Membuat siswa jadi iya. Nah seperti itu. Ya, membuat orang merasa bersalah. Kemudian
Yang ketiga, ada guru itu yang menjadi teman. Oh wis gak apa-apa, gak kerjakan tugas, besok kerjakan ya. Dan tos dulu kayak temannya. Kemudian pemantau itu adalah gurunya hanya melihat, memantau. Oh ya, gak kerjakan tugas, ya gak apa-apa, nanti ini ya, besok lagi kalau ada tugas dikerjakan ya. Terus yang terakhir sebagai manajer. Jadi yang terakhir tadi gurunya menyampaikan, kok gak mengerjakan tugas kenapa? Bu, soalnya gak sempat mengerjakan tugas soalnya membantu orang tua saya. Oh, mama membantu orang tuamu, kira-kira kalau membantunya misalnya hari lain tidak saat mengerjakan tugas bagaimana? Kontrol seorang guru menjadi seorang fungsi kontrol manajer. Dia tidak memarahi, tidak membuat orang merasa bersalah, ya, tidak teman, tidak memantau, tapi dia menuntun sampai menemukan siswa itu menemukan solusinya sendiri. Nah kira-kira kalau membantunya itu tidak hari itu, ada hari lainnya, oh ada tuh, saya tak membantunya hari yang ini aja. Jadi gurunya sebagai manajer itu memantau, memanajer, menuntun siswanya, gitu ya. Nah ini yang tadi restitusi. Tadi katanya Pak Wildan sudah masuk kelas. Pak Wildan, restitusi itu apa? Proses menciptakan kondisi bagi murid untuk memperbaiki kesalahan mereka sehingga mereka bisa kembali pada kelompok mereka dengan karakter yang lebih kuat. Jadi kalau ada siswanya yang bermasalah, kita tidak langsung menjustifikasi, tapi kontrol kita sebagai guru adalah seorang manajer. Bagaimana menciptakan kondisi siswa bisa memperbaiki kesalahan mereka, ya. Kemudian mereka menjadi sadar dan menemukan solusi sendiri. Jadi solusinya bukan dari kita Bapak Ibu, tapi dari siswa itu sendiri. Nah, ya, sehingga siswanya menjadi punya karakter lebih kuat. Ya. Terus restitusi juga merupakan proses kolaboratif yang mengajarkan murid untuk mencari solusi untuk masalah mereka dan membantu murid berpikir tentang orang seperti apa yang mereka inginkan untuk menjadi tujuan mulia dan bagaimana mereka harus memperlakukan orang lain. Ya. Bagaimana cara melakukan restitusi? Berarti kalau melakukan restitusi kita itu berposisi sebagai manajer. Nah, pakai ini Bapak Ibu kuncinya. Jadi mulai dari posisi penghukum, pembuat orang merasa bersalah, teman, pemantau, dan manajer. Kira-kira posisi yang paling bagus posisi apa Bapak Ibu? Manajer. Uang bocah juga merasakan enak gitu. Kalau penghukum anak langsung merasa bersalah. Kalau pembuat orang merasa bersalah, anak semakin kecewa, semakin tidak pede. Ya, kalau manajer betul-betul didorong. Nah, ini video terakhir saya sepertinya Bapak Ibu. Nah, ini Bapak Ibu, saya membuat video untuk praktek segitiga restitusi. Nanti Bapak Ibu bisa lihat saya, ini adalah salah satu tugas saya untuk mempraktekkan bagaimana mengatasi permasalahan siswa, ya, mengatasi pelanggaran keyakinan kelas yang dilakukan oleh siswa dengan menggunakan langkah segitiga restitusi. Video terakhir ini Bapak Ibu.
tadi adalah video terakhir saya tentang segitiga restitusi, yaitu satu tindakan untuk menyelesaikan permasalahan siswa dengan menggunakan posisi manajer. Tadi tidak kedengaran videonya, langkah-langkah segitiga restitusinya. Yang pasti, nah ini Bapak Ibu, jadi langkah segitiga restitusi itu ada tiga tahapan. Yang pertama adalah menstabilkan identitas, ini, kemudian kemudian validasi tindakan yang salah, dan yang terakhir adalah menanyakan keyakinan. Nanti kalau Bapak Ibu ingin jelas bisa kunjungi di YouTube channel saya, karena semua tugas-tugas guru penggerak itu saya kirim di YouTube channel saya. Belum sempat saya share ke grup untuk memohon untuk dukungan dan komennya, karena memang rencana saya mau saya jadikan satu, begitu baru saya share. Kemarin beberapa sudah sempat saya share. Terima kasih Bapak Ibu sudah memberikan like, komen, subscribe, ya kaitannya dengan sangat jempolnya banyak. Terima kasih sekali. Itu pemaparan materi dari saya. Mohon maaf memang materinya sangat banyak dan aturan di diseminasinya itu memang 60 menit sampai 120 menit. Terima kasih Bapak Ibu. Mohon maaf kalau memang ada yang pertanyaan bisa disampaikan. Kalau tidak cukup di sini bisa disampaikan di luar acara. Terima kasih Bapak Ibu. Saya kembalikan ke Bu Neni. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bu Lutfi. Acara selanjutnya adalah sesi tanya jawab. Saya buka untuk sesi pertanyaan, 3 pertanyaan. Silakan Bapak Ibu guru yang mau bertanya. Monggo Bapak Ibu guru mungkin ada pertanyaan ataupun masukan juga saran kepada Bu Lutfi. Ada? Cukup? Oke, kalau tidak ada pertanyaan, selanjutnya adalah doa penutup kepada yang terhormat Bapak Marwah. Saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali marilah untuk agenda hari ini dengan kiranya akan majlis subhanahu wa ta'ala syai'un wa bihamdihi astaghfirullah. Ini adalah sebagai Rasulullah Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin anta syakirun anta ma'amun ya Rabbana wa jalla subhanahu sholli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi salatan wa sallim ala sayyidina hasibati ala wa ala alihi wa sahbihi sallim raditu billahi rabban wa bil islam dinan wa muhammadin nabiyyan wa rasulan rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wa la tu'azzir lisani wa qawli ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا لنا لما جئنا سبحانك الصلاة لنا وذرياتنا ربنا تقبل دعاء ربنا هب لنا من ازواجنا وذرياتنا قرة اعين واجعلنا لنا اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم لا سهل الا ما جعلته سهلا وتجعله سهلا اللهم لك الحمد وعليك المشتكى وانت المستعان ولا حول ولا قوه الا بالله العلي العظيم يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث يا حي يا قيوم برحمتك استغيث ربنا اهدنا في كل سلام بالاخره تشركنا عذاب البلد صلى الله عليه وسلم محمد الحمد لله رب العالمين السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. Terima kasih kepada Bapak Marwah. Alhamdulillah rangkaian acara diseminasi membangun
budaya positif di sekolah SMK Negeri Margomulyo telah terlaksana dengan baik. Saya selaku moderator, jika ada kesalahan dalam penyampaian mohon maaf yang sebesar-besarnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.